menyerang personal atau mungkin masuk kategori unpolite question, pertanyaan-pertanyaan yang nggak polite, pertanyaan yang personal, itu berbeda dengan mengukur yang namanya rekam jejak. Kan beda. Rekam jejak misalnya, pada saat Anda menjadi bupati, pada saat Anda menjadi menteri, Anda mengerjakan ini. Apakah itu bagian dari yang personal? Ya enggak, itu adalah bagian dari melihat rekam jejak. Jadi saya sederhana aja melihatnya ketika kemudian ada pandangan yang bilang bahwa ini menyerang personal. Saya rasa itu berlebihan. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Senang banget nih hari ini karena rame nih yang nemenin nih. Selain ada Mas Rofik dan Mas Ruri yang udah tahu dong ya kalian siapa, kita juga ditemenin nih sama Mas Tama, aktivis politisi, aktivis aja. Aktivis yang menjadi politisi. Wah, siap. Dan Mas Sofian nih, politisi ini muda aktivis, kita. Aktivis yang menjadi apa? politisi juga ini. Sama juga, tapi aktivis mahasiswa dulu. Oh iya, siap. Politisi muda. Sekarang sudah politisi. Muda apa enggak ya Sofian ya? Sudah tidak ada dikotomi begitu. Muda. Bapak juga ada politisi. Rame kan guys ya, belum mulai aja. Nah, karena kita mau ngebahas sesuatu yang emang masih rame banget nih, soal debat kemarin yang ternyata dikomentarin ya sama Pak Presiden kita, dan banyak lah nanti kita tanya-tanya ke para politisi, aktivis. Ini apa sih? Mungkin Mas Tama dulu deh ini ya. Emang kata Pak Jokowi kan ada yang perlu diperbaiki, evaluasi. Emang apa yang perlu dievaluasi ya? Emang Pak Jokowi ngomong apa? Yang serang menyerang pribadi. Oh, apa sih Pak Jokowi ngomong apa? Banyak serangan pribadi. Oh, Jokowi terus banyak serangan pribadi. Terus kemudian ada paslon yang memaksa untuk persoalan pertahanan itu harus terbuka, padahal itu perspektif rahasia rahasia negara. Oke, 3. Nah, ya saya kira 2 itu ya. 2 itu, oke. Kita mulai satu-satu ya. Ya. Pertama, kalau terkait dengan serang menyerang, itu kan namanya debat. Debat pasti serang menyerang. Ya. Kalau sayang menyayangi, ya Ganjar sama Atiko. Kan itu sayang menyayangi. Tapi kalau misalnya kenapa harus debat, Ganjar sama Atiko? Ya karena kan berpasangan. Oh, iya. Ya kan kalian juga berpasangan tuh, Iya, Pak. atau misalnya Prof Mahfud siapa sih? Prof Mahfud dengan istrinya, Mas Anies dengan istrinya. Kalau kan Pak itu Prabowo saling menyayangi. Kalau Pak Prabowo silakan jawab. Pak Prabowo sendiri. sayang semua dong. Iya kan, sayang Intinya semuanya. kalau menurut saya, ya namanya debat pasti saling serang. Kenapa? Karena ada yang diuji di situ. Apa yang diuji? Ada gagasan. Nah, dalam perkembangannya tentu kalau kita bicara soal gagasan juga akan dilihat selain gagasannya siapa yang ngomong. Makanya informasi itu ada informasi A1. Kan gitu. A1 gimana maksudnya? Yang nyampaikannya benar, informasinya benar. Nah, itu yang diuji. Nah, sekarang kalau dia ngomong ternyata secara profil, dia nggak layak ngomong. Masa nggak boleh dikomentarin? Ya boleh dong. Nah, jadi kalau saya menilai komentar atau perdebatan yang terjadi pada saat Pilpres itu adalah suatu keharusan. Di sana akan saling lihat antara sesama capres, sesama kontestan yang kemudian dinilai oleh publik. Kalau mau lihat di luar negeri, ini nggak ada seberapaannya, bos. Ya. Coba lihat terakhir perdebatannya Obama, terus kemudian Trump sama Hillary. Ya, Joe Biden itu kurang keras apa? Kurang personal apa? Apa saya bilang, kamu belum mulai sudah kerjakan, itu udah lebih dalam dari apa yang kemarin dibicarakan. Jadi saya rasa apa yang terjadi di debat ketiga itu masih sah-sah aja. Jadi bukan budaya timur tuh nggak boleh gitu, nggak gitu ya? Budaya timur tuh apa sih? Apa sih yang disebut dengan budaya timur itu? Apakah kemudian pada saat kontestasi budaya kita tuh apa? Nah, ketika dia buat klaim ini budaya timur begini, itu menurut siapa? Yang bisa ngomong ini budaya timur, budaya barat, budayawan. Gitu ya. Bukan gimana? Presiden, kira-kira Mas Sofian begitu. Coba komentar gimana? Kok presiden kok ikut-ikutan ya? Kan yang debat kemarin nggak ikut-ikutan komentar, kok sekarang ikut-ikutan ya, Mas Sofian ya? Saya pikir ya sebagai kepala negara, menurut saya tidak pantas ya. Mestinya dia memberikan sebagai kepala negara pada posisi yang netral ya. Kalau saya lihat konteks perdebatan kemarin itu biasa ya, dinamika perdebatan itu antara pro dan kontra hal biasa, karena memang
debat itu adalah adu gagasan, saling intrik, itu hal biasa. Saling menjatuhkan ya, membuat grogi lawan kan sesuatu yang biasa ya. Yang terpenting adalah bagaimana memberikan satu pemaparan visi-visi mereka, visi misi capres kepada publik, itu yang terpenting ya. Kalau saya ngelihat presiden ini ada yang sangat tendensius, lebih ketika pada posisi dia tidak netral dan berpihakan terhadap satu calon yang memang calonnya itu dikalahkan dalam debat. Kelihatan pada posisi itu ya Prabowo tidak bisa ngapa-ngapain. Karena pada posisi dia sebagai Menhan, ketika dikritik diberikan nilai 5, lalu kemudian Anies bilang saya 11 dari 100 ya. Ini kan menunjukkan dia mestinya dia bisa menjawab dong apa yang dikritik itu. Mestinya dia lebih menguasai karena dia pelaku. Sebagai menteri, kapasitas sebagai menteri pertahanan yang bisa menyampaikan itu gitu. Atau jangan-jangan nih Mas Anies lagi keterlaluan ngasih pertanyaan tentang nilai. Waktu itu kan waktu Mas Anies jadi gubernur atau Pak Ganjar jadi gubernur kan juga nggak dinilai-nilai di situ. Gimana? Saya pikir penilaian itu hak biasa ya. Orang bisa menilai, memberikan penilaian terhadap seorang hal biasa. Ini bangsa yang terbuka. Saya kira di dalam demokrasi memberikan penilaian 0, 1, 2, 3 itu hal biasa, harus diterima gitu. Nggak usah mikirin orang yang kita itu sakit hati. Dan kemudian presiden sebagai kepalanya dia merasa tersinggung dengan penilaian bahwa Menhan mendapatkan nilai dari itu. Jadi maksudnya itu karena Anies dulu pernah ditolong oleh Prabowo, jadi pas saat debat ini ya Anies jangan gitu dong, kasar-kasar sama Prabowo, maksudnya begitu ya? Iya, maksudnya kan Anies kan pernah jadi gubernur Jakarta. Ya, yang mengusung Prabowo. Apalagi mengusung Prabowo. Nah, Mas Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah. Kan di perdebatan sebelumnya atau apa kan nggak pernah juga ada kayak menilai kinerja Mas Ganjar dan Mas Anies sebagai gubernur gitu. Loh, kita ingat dulu ketika perdebatan capres 2019 antara Prabowo dengan Jokowi. Ya. Jokowi di situ menyudutkan Prabowo bahwa Prabowo memiliki lahan sekitar berapa ribu hektar gitu di Kalimantan, lalu kemudian Jawa Tengah. Sebenarnya itu hal biasa. Dulu jadi dia lakukan itu, mempermalukan Prabowo pada posisi itu. Jadi sebenarnya biasa aja ya. Biasa aja. Jadi nggak ada yang perlu dievaluasi dong. Saya kira baper aja. Yang perlu dipersiapkan itu adalah kapasitas masing-masing capresnya itu. Ya seperti misalkan Gibran itu kan semua publik itu kan underestimate kan terhadap kapasitasnya. Tapi karena dia latihan, dipersiapkan baik-baik, maka dia bisa jadi petinju yang seolah-olah petinju yang hebat. lincah ya. Dia ninju Pak Mahfud, dia ninju Pak Caimin. Begitu juga pada saat capres ini. Nah, memang persoalannya hari ini dikapitalisasi bahwa Pak Prabowo itu sedang tersakiti, sedang terzolimi dengan adanya pola-pola pertanyaan yang menyudutkan. Maka sekarang tim suksesnya itu mencari-cari bagaimana caranya ini bisa membalik sebuah persepsi menjadi positif dan mendapat simpati dari rakyat. Dan karena itu korelasinya dengan elektabilitas. Begitu setelah survei, begitu setelah debat pasti itu berpengaruh terhadap para pemilih, terutama yang swing voters. Swing voters ini hari ini sedang mencermati terkait dengan orang per orang, capres per capres ini, siapa yang berhak untuk dia dukung dalam konteks kapasitas. Karena swing voters itu pemilih yang sangat rasional. Kalau dia nggak rasional udah pasti jadi pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu satu. Yang kedua, kita lihat bahwa ada kepanikan yang sangat luar biasa. Maka itulah presiden jadi muncul ikut komen. Sejak kapan presiden mau komen soal capres, soal debat capres? Nggak pernah ada Pak SBY dulu ketika ditanya soal debat capres, dia biasa-biasa aja, nggak ada komen apapun. Karena itu memang bukan jadi wilayahnya. Jadi menurut saya sih
ini sangat tidak pada tempatnya kalau Pak Jokowi ikutan. Tetapi kan tadi sudah disampaikan seolah-olah Pak Jokowi ini adalah komandan utama di lapangan dalam konteks pemenangan itu, maka beliau cepat-cepat merespon. Ini tidak benar, ini segala macam, yang itu diharapkan agar Pak Prabowo ini tidak dalam posisi kekalahan dalam Ya, kalau konteks debat kemarin. kalau Ini saya Prabowo. mungkin gini ya, saya nambahin itu. Mungkin ini muncul kekhawatiran yang sangat berlebihan Pak Jokowi terhadap next debat. Next debat kan debat cawapres, ya kan? Nah ini debat capres ini Prabowo aja yang itu bidangnya udah dipermalukan seperti itu, udah habis-habisan lah dikeroyok sama dua capres itu. Nah pasti dia di benaknya tuh berpikir gimana nanti ini debat cawapres gitu kan. Jadi dia nggak tega, pasti dia akan nggak tega melihat anaknya dipermalukan kayak Prabowo seperti itu. Kira-kira seperti itu, sehingga ada hal-hal yang mungkin ini kayak semacam early warning gitu ya. Oke, Nah oke. itu yang kemudian yang kedua early warning ke KPU. Jadi makin kelihatan dong backup-nya. Iya, early warning ke KPU. Jadi KPU jangan macam-macam, kira-kira begitu. Jadi itu kayak semacam ancaman halus lah gitu. Ancaman halus yang dilontarkan ke KPU agar KPU ini bisa merubah, dan memang itu yang diinginkan Pak Jokowi, merubah cara berdebatnya itu gitu. Nah, kalau dirubah ya mau apa lagi? Apa dengan cara timur tadi itu? Apa mau dirubah Ya, gimana ya? sebenarnya gini, kalau buat saya simpel ya. Antara menghina, menghujat itu berbeda dengan berpendapat. Itu kan jauh banget bedanya. Kalau pertanyaannya, menurut saya skor kinerja Anda 5, itu menghina atau pendapat? Pendapat. Dan pendapat itu dijamin oleh undang-undang, dia itu bagian dari hak warga negara. Oh, gitu ya. Jadi secara regulasi sebetulnya nggak ada yang disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, antara antara menyerang personal atau mungkin masuk kategori unpolite question, pertanyaan-pertanyaan yang nggak polite, pertanyaan yang personal, itu berbeda dengan mengukur yang namanya rekam jejak. Kan beda. Rekam jejak misalnya, pada saat Anda menjadi bupati, pada saat Anda menjadi menteri, Anda mengerjakan ini. Apakah itu bagian dari yang personal? Ya enggak, itu adalah bagian dari melihat rekam jejak. Jadi saya sederhana aja melihatnya ketika kemudian ada pandangan yang bilang bahwa ini menyerang personal, saya rasa itu berlebihan. Itu satu. Nah yang kedua, kasian. iya. Dan kita nggak bisa gitu, kita kan lagi menguji nih. Jadi biar nggak kebanyakan gimmick, ayo kita uji gagasannya. Nah yang belum terjawab tadi Dep, itu terkait dengan kerahasiaan. Itu kan juga jadi pertanyaan kan. Yang Ini mana letak pertahanan rahasianya? tuh rahasia, nggak boleh diungkap. Nah rahasia itu kalau saya jelas pegangannya. Kita punya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah jadi intinya bilangnya begini undang-undang itu. Semua yang ada di Indonesia ini itu adalah informasi publik. Semuanya, kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu, itulah kemudian lahir namanya frasa yang dirahasiakan. Apa aja? Ada banyak. Kalau berhubungan sama militer, intinya begini. Informasi tersebut dianggap rahasia kalau dia itu akan mengganggu dan membahayakan pertahanan militer Indonesia. Pertanyaannya, kalau saya pengen tahu berapa sih harga pesawatnya? Siapa sih yang beli? Siapa sih yang beli? Kira-kira itu akan Beli mengganggu pemain. pertahanan nggak? Enggak, tapi mengganggu yang lain. Mengganggu yang lain, Ya, Pak. intinya kan gitu. gampang. Jadi keamanan yang lain. Iya, dan sebenarnya itu kan harga-harga pesawat semuanya publish kok. Iya. Coba mau lihat misalnya apa? Mau ngeliat Sukhoi. Sukhoi Enggak. itu coba cek nanti di Rosoboron Export, itu ada harga list harganya tuh. Iya. Kalau baru Berapa kan harga engine-nya, berapa harga avionik layarnya,
berapa harga storage misilnya, itu kan semua kelihatan harganya. Nah, kalau baru Pak, kalau lama kan bisa lebih goyang ya kan? Ya betul, Lebih... tapi soal perdebatan lama atau baru, bekas atau enggak, pegangan kita warga negara ya aturan aja. Iya. Aturan bilang kalau cuma sekedar tahu itu kayak rasanya bukan Nah, maksud rahasia aku deh. kalau harga baru kita bisa cek. Bisa cek. Kayak mobil baru, langsung di dealer. Iya. Mirip harganya ya, beda-beda dikit. Kalau harga mobil bekas Iya. emang tergantung yang jual, Pak. Tergantung yang Nah, ini jual. jadi yang Iya. bahaya bukan keamanan negara, Pak. Keamanan. Keamanan jual belinya. Ya itu. Nah, Iya. kalau menurut saya sih simpel aja, pokoknya sepanjang dia tidak membahayakan negara, tidak menjadi ancaman buat negara kita, tentu kalau bicara regulasi itu bukan sesuatu yang dirahasiakan. Iya, ini kan Dia jadi nggak ini kan restriktif. jadi ya itu jadi apa Atau asumsi misalnya- liar. Jangan-jangan yang bahaya tuh keamanan Yang lainnya. yang lainnya gitu karena nggak jelas di Iya. situ. Gimana Pak Sofyan? Ya memang saya setuju ya soal bahwa itu adalah rahasia negara karena postur anggaran dan pertahanan bagaimanapun itu kan memang orang perlu tidak tahu ya karena ini satu hal penting buat pertahanan Indonesia. Tapi lagi-lagi dalam konteks debat menurut saya ya memang kapasitas beliau sebagai Menhan mestinya ketika ada kritik seperti itu kan bagian dari evaluasi. Bukan kemudian menjatuhkan lawan ya. Artinya tentu sebenarnya dia harus lebih menguasai dalam menjawab itu. Paling tidak lebih merekonstruksi yang sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo di posisi Menhan itu ya. Mestinya ketika gagasan-gagasan pertahanan yang disampaikan oleh Ganjar, oleh Anies, mestinya harus lebih hebat karena dia lebih menguasai di situ mestinya ya. Tidak lalu kemudian ketika dia diberikan nilai, dikritik soal food estate segala macam, dia langsung marah Apalagi dengan ada data ya. informasi itu ya katanya ada yang dilaporkan ke KPU, ada yang dilaporkan ke Bawaslu. Itu gimana tuh? Ya Soal apa namanya? Setelah debat itu banyak eksesnya gitu jadinya. banyak yang kritik ya, memang salah satu info yang dari internal mereka ya katanya melayangkan protes pada KPU terkait proses penayangan debat kemarin ya soal lampu lah, soal teknis protes kepada moderator karena tidak ada teguran dari moderator. Ini kan juga diada-adain menurut saya ya. Saya bukan soal keterperpihakan ya, tapi ini ya soal yang aneh. Padahal kalau kita baca buku Poliarki ya, menurut Robert Dahl itu salah satu indikator demokrasi itu kan kebebasan berekspresi. Betul. Bagi saya debat itu ya kebebasan berekspresi. Penting, itu hal biasa lah. Maksudnya kalau masalah lampu tuh nggak terlalu signifikan lah ya. Iya. Gitu. Ya, tapi ini juga sih yang penting juga itu adalah apa yang dilakukan Prabowo kemudian ketika tidak sanggup memberikan penjelasan yang baik kepada Pak Anies sama Pak Ganjar itu kan dia melempar masalahnya itu kan seolah-olah dia itu dia tidak bisa melakukan apa-apa karena anggaran-anggaran yang diajukan ditolak sama Menteri Keuangan kan gitu. Nah, apa yang dilakukan sama Pak Prabowo ini justru dalam kondisi yang krusial ini adalah dia malah memperlebar ketidakharmonisan hubungan antara pejabat saat ini gitu. Akhirnya kan Bu Menteri sampai mengumpulkan para stafnya, dia harus memberikan press conference menjelaskan secara terbuka juga untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu karena Bu Sri Mulyani jadi Jadi ke bawah-bawah ya. ke bawah-bawah kayak gitu. Sampai juga mengenai juga soal Pak Yusuf Kalla juga harus memberikan penjelasan mengenai soal tanah yang dimiliki Prabowo. Terus kemudian Menteri Pertanahan juga harus muncul juga memberikan penjelasan. Jadi ini yang sebetulnya memang Pak Prabowo itu gimana ya, dia pejabat senior, jenderal senior, tapi memang dalam hal ini sepertinya kok dia masih
perlu belajar banyak tentang berdebat ya. Sama jadi Kang Sofian ini. rentetannya memang panjang ya debat ini ya. Mumpung nih Kang Sofyan lagi baca bukunya Robert Dahl tentang demokrasi kan, mengukur demokrasi. Nah coba deh kita daripada mengukur yang lain, coba deh. Jadi itu dengan adanya presiden yang ikutan ngomongin debat dengan debat kemarin, jadi itu wajah demokrasi Indonesia kita. Skornya berapa? Nah dari Mas Rafiq dulu nih. Ya, Ini aman dong, masih aman. ngajar soal skor. Masih skor dari tadi nggak ada skornya nih. demokrasi kita sedang menuju lorong gelap. Oke, skornya dulu. Ya kalau bicara skor ya melorot betul ini dari Iya. dari 7 menjadi 2 lagi. Ini soal demokrasi ya. Soal demokrasi ya, wajah demokrasinya Iya, kan wajah jadi kan demokrasi. tercoret Iya, ini kan. Dari 7 menjadi 2 karena memang Dari 7 menjadi 2. karena ini jelek banget. Apa yang dipidatokan oleh Bu Mega tadi ya di dalam ulang tahun Apa tuh yang di- ulang tahun Ah. PDIP yang ke-51 arah untuk menjadi era diktatorian itu terjadi begitu cepat. Jadi Pak Harto itu butuh waktu sekian lama. Ini kok seolah-olah yang baru berkuasa saja kok tiba-tiba mau tiru-tiru, kira-kira begitu. Spiritnya begitu. Jadi memang rusak. Saya harus katakan demokrasi kita hari ini rusak. Rusak, skornya dari 7 ke 2. Yes. Oke, kalau Mas Tama Muter aja coba. Kalau saya lempar-lemparan ya. kalau saya ini kembali ke titik nol. Waduh. Ya, kembali ke titik nol karena saya heran juga. Masa sih ke titik nol, kan udah ada debat nih kemarin. Ya, kembali ke titik nol itu karena ya apa yang fenomena yang tampak pada di depan kita itu yang Pak Jokowi melalui tahapan proses pencawapresan itu adalah yang menurunkan demokrasi kita tuh menjadi di titik nol gitu. Nah, padahal Pak Jokowi ketika memulai memimpin, dia itu kan mau Sweetheart banget ya. reformasi mental, demokrasi, Bangun tol. demokrasi dia harus perjuangkan ini gitu kan, karena Indonesia ini berpotensi menjadi Wajah dari Iya. demokrasi yang bukan siapa-siapa Iya. bisa nih, yang nggak punya Iya, partai, yang wong gitu. cilik. Tapi Makanya ternyata berpotensi menjadi diktator apa sudah menjadi diktator? Ya ini kalau bicara soal substansi sudah. Sudah, Edan ya, Edan sini. Berarti Itu. skornya 0. Kalau saya kembali ke titik nol, Ke titik 0. kembali ke titik Serem nol. loh ini kalau kembali ke titik 0. Ya. Serem memang. Mas Sofyan dulu deh. Ya kalau menurut saya ya dari indikator yang ada ya tentu ini sungguh sangat parah ya. Karena saya lihat demokrasi kita emang selama ini kan hanya demokrasi prosedural, bukan demokrasi yang substantif ya. Karena prakteknya demokrasinya hanya sekedar hiasan bingkai figura di mata ya. Sering apa yang dipraktekkan saat ini ya sungguhnya demokrasi yang carut marut kalau menurut saya. Lebih berbahaya. Tapi ini poinnya Karena kalau mau nggak? minjam istilah agama saya, Aduh serem nih, bobo agama. jangan sesekali kamu rakus terhadap kekuasaan. Rakuslah pada keimanan. Asik. Kita bisa bayangkan begitu harumnya siapa yang presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. dia sebentar harum kan, Ya. tapi yang lama semua di ujung akhir hayatnya semua bau. Husni Mubarak, Muammar Gaddafi, ya kan, Presiden Soeharto, rata-rata yang kekuasaannya langgeng pasti bau. Fir'aun, ya. Memang dalam agama Fir'aun apapun ke ya, bawah loh, di guys. dalam agama saya kita tuh jangan rakus terhadap kekuasaan. Jadi jangan lama-lama gitu Rakuslah ya. kepada keimanan. Baru kalau iman kita harus rakus. Jangan lama-lama. Tapi kan namanya juga politik, Pak. Ya itulah manusia dilupakan dengan kekuasaan, dengan indah dalam singgasana, sehingga semua menghalalkan segala cara. Dari soal etika, ya kan, anaknya bisa jadi wapres, kan soal etika, pelanggaran etika lah. Terlepas itu pakai proses demokrasi itu prosedural, tapi kan permainan semua. Saya kira ya kita Indonesia ini sebagai satu negara yang dianggap paling demokrasi,
menurut dunia barat. Iya. Padahal prakteknya bukan demokrasi menurut saya. Tapi Lebih parah lagi. Karena demokrasi yang diatur oleh siapa yang paling kuat. Oligarki yang mencengkram ini yang bikin rusak. yang punya banyak duit. Yang punya banyak duit ini yang berbahaya. Kalau kata Mas Rofik dari 7 ke 2. Jadi sebenarnya tadi udah agak bagus nih kalau kata Mas Rofik, tapi turun ke 2. Nah, kalau kata Mas Saya Sofian, nol, lebih dari nol. Kembali dari awal, minus. tapi turun berarti ya. Turun. Tadinya Sekarang- sebenarnya udah lumayan dong walaupun ugal-ugalan Karena atau indikator salah satu kebebasan ekspresi aja baru seperti itu aja. Presiden memberikan himbauan. Itu si Tapi hari Selasa BEM keluar loh. UGM tuh. Ya kan? BEM UGM BEM UI. dipermasalahkan kan itu hal biasa. Coba mestinya yang namanya demokrasi itu kekuasaan sipil society harus menjadi pilar demokrasi. Sekarang mana bungkam semua, takut semua. tapi Haris Azhar bebas loh. Apanya? Haris Azhar melawan Lord Luhut. Mana ya bebas tapi kan diproses dulu, nggak ada. Aiman buktinya ngoceh seperti aja dipermasalahkan. Oh, jadi harusnya Iya nggak kan? usah diproses gitu ya. Ya kan kebebasan. Jadi ini malah minus. Iya kan itu bukan fitnah, memang bukti gimana? Jadi demokrasi kita wajahnya minus. Hanya minus Minus. berapa? Minus berapa? 0,0. Oh, berarti nggak minus 0,0, dong, minus 0,0 Kalau Ya, minus Jokowi kan tidak di awal dia seolah-olah bagaimana semua demokrasi harus diutamakan, pemangkasan birokrasi segala macam. Iya. Mana sekarang lebih parah lagi prakteknya. Berarti 0 ya, berarti Nol. 0 sama nih, kompak nih. Nol. Kalau ini kompak sama saya Maksudnya 6,71. Wah. Dia tuh pakai versi aja ini. Oh, The iya, iya. Economist Intelligence Unit. 6, aduh, Itu berarti kan lumayan Iya, dong itu masih kan ada ekonomis. harapan. Itu kan lembaga lain. Maksudnya ini kan kalau- kalau saya ya tadi karena ini ada metodologinya pastikan. Setuju Kalau sama kemudian saya. negara-negara yang maju itu skornya 9. Nah, 6,71 itu menurut The Economist Intelligence Unit itu dia masuk kategori cacat. Oh gitu, yang nggak cacat Jadi, berapa? Ya, tadi angka-angka 9 ke atas semua itu yang bagus-bagus. Apa indikatornya? Sama apa yang hari ini terjadi di negara kita. Satu, soal kebebasan masyarakat sipilnya. Kedua, soal berpolitiknya. Cocok Oke. semuanya. Oke. Jadi saya rasa secara metodologinya, penjelasannya, argumentasi yang dibangun, dan dasar risetnya, saya rasa itu masuk akal. Nah, yang ingin saya bilang, indikatornya soal misalnya kebebasan masyarakat sipil. Betul, saya datang di putusan Haris Azhar. Saya kenal baik dengan Haris Azhar, saya kenal baik dengan Fathia. Saya datang ke sana, memang divonis bebas. Tapi jaksa, itu dia melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Oh, jadi ini belum selesai Perkaranya ya? belum final, belum selesai. Karena jaksa masih menggunakan upaya hukum. Yang meskipun, kalau saya boleh berpendapat, kalau ada vonis bebas, itu bisa nggak dikasasi? Sebetulnya nggak diatur sama KUHP. Bisa-bisa aja dia kasasi, tapi untuk kepentingan umum. Sekarang, kalau Haris sama Fathia kemudian dikasasi, bagian mana kepentingan umumnya? Kepentingan siapa yang lagi dilindungi? Negara kah? Atau kepentingan dari Pak Luhut misalnya? Personal. Ya toh Kan Pak jadi- Luhut itu dianggap umum. Ya, kita nggak tahu, tapi lagi-lagi itu soal tafsir ya, soal berpendapat. Nah, kemudian yang saya mau lihat juga adalah soal orang melaporkan. Ya, laporkan itu adalah hak. Jadi setiap orang di negara kita boleh melapor. Tapi yang perlu kita kritik adalah lembaganya. Kalau laporan nggak benar, ya ngapain diproses Iya, sih? iya, Itu aja. Iya. Contoh perkara Mas Aiman misalnya. Iya. Boleh aja orang laporin Aiman, silahkan aja, hak warga negara. Tapi tolong rekan-rekan di kepolisian memproses perkara-perkara lain yang menurut publik lebih prioritas Iya, iya. ketimbang nangani perkara-perkara yang sebetulnya sumir. Nah, ini yang terjadi. Jadi Nah, saya yang pengen bilang, kayak gitu tuh kan kayak lebih ini dilarikan ke politiknya kan. ya, gitu. Dan bahkan sebetulnya juga Kapolri udah menghimbau kan bagi yang sedang dalam konteks berpolitik sekarang ya ditahan lah kalau yang perkara-perkara nggak jelas gitu. Dan tapi lagi-lagi situasi nggak bilang Iya. begitu, fakta nggak bilang begitu. Makanya skor demokrasinya masuk kategori cacat. Nah, ini Oh, yang gitu harus kita ya. perbaiki sama-sama. Tapi lumayan lah 6,71. 6,7 tadi jelas 6,7 cacat, kira-kira gitulah. Ya gitu ya. 6,7 itu 2 ke bawah lah kira-kira. Iya. tetap ya guys. Kayaknya kita Tapi udah memang ini sedikit ada, lagi ya mau itu. ada closing? Iya, itu sebetulnya itu yang kayak Aiman. Itu tujuannya memang mau menggunakan prosedur hukum. Sebetulnya kan itu. Tapi sesungguhnya di balik itu kan satu gertakan yang
sangat kuat bagaimana, karena Aiman ini kan terkait dengan paslon yang lain. Nah, dengan cara itu kan sebagai satu cara untuk Membungkam. menusuk dari belakang lah kira-kira gitu. Mungkin Ya, juga itulah. mungkin juga karena Aiman juga sama kayak Mas Tama, dari jurnalis masuk juga ke politisi ketika dia jadi dipolitikin lah gitu lah kira-kira ya. Gitu kali ya guys ya, karena kita nggak terasa nih udah 30 menit ya. Kita jadi apa, masih ada yang mau ngasih closing statement? Cukup sih. Cukup ya, tapi aku cukup senang denger 6,71 tadi. Soalnya yang ini pesimis banget guys, 2-0 kan horor ya kan. Lagi-lagi namanya dialog kan nggak Namanya bisa dialog nggak bisa sama. Tapi kita cukup senang lah, ada yang ngomong 6,71 walaupun tetap cacat ya terakhirnya. Tapi ya mudah-mudahan lah kita berdua buat demokrasi kita ya, jangan horor lah, jangan ke diktator lagi, kan kita udah nggak diktator nih guys, masa balik lagi kan nggak lucu ya guys. Jadi kita sama-sama yuk kawal negeri kita. Kalian juga jangan pasif-pasif aja, coba nanti nyoblos ke yang kira-kira nggak diktator siapa nih, supaya demokrasi kita up, nggak down lagi. Oke guys, sampai ketemu lagi, bye bye. Baik.